Bertemu lagi bersama saya, Nurul Kaimah. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian fikih, ibadah, tujuan dan macam-macam ibadah, prinsip dan ruang lingkup serta syarat diterimanya ibadah, dasar hukum pelaksanaan ibadah, dan terakhir toharoh jasmani dan toharoh rohani. Selamat menyaksikan. Pengertian fikih. Fikih secara bahasa dapat diartikan al-ilm artinya ilmu dan al-faham artinya pemahaman. Fikih dapat diartikan ilmu yang mendalam. Secara istilah, fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Yang kedua, pengertian ibadah. Secara bahasa, ibadah berarti taat, tunduk, menurut, dan bisa juga diartikan menyembah. Ibadah berasal dari kata abada ya'budu ibadatan, yang artinya menyembah atau beribadah. Ibadah adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala atau tunduk kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan jika tidak bisa, seolah-olah kamu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ibadah untuk memperkuat keyakinan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menguatkan karakter, mendisiplinkan diri dan peranannya sebagai wakil atau hamba yang dipercaya Allah di bumi. Macam-macam ibadah. Secara garis besar, ibadah dapat dibagi menjadi dua, yakni ibadah mahdah dan ibadah khairu mahdah. Ibadah mahdah atau ibadah yang ketentuannya pasti, atau ibadah khosal atau ibadah murni. Ibadah khususnya yakni ibadah yang ketentuan dan pelaksanaannya telah ditetapkan oleh nas dan merupakan syari ibadah kepada Allah seperti sholat, zakat, puasa, haji. Yang kedua, ibadah khairu mahdah seperti sosial, politik, bidang ekonomi, pendidikan, lingkungan hidup, kemiskinan, dan sebagainya. Prinsip-prinsip ibadah. Niat lillahi ta'ala, ikhlas, tidak menggunakan perantara, dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, seimbang antara dunia dan akhirat, tidak berlebih-lebihan, mudah atau bukan menyepelekan, dan bukan mempersulit. Ruang lingkup ibadah. Islam tidak membatasi ruang lingkup ibadah kepada sudut-sudut tertentu saja. Seluruh kehidupan manusia adalah medan amal dan persediaan bekal bagi para mukmin sebelum mereka kembali bertemu Allah di hari pembalasan nanti. Ruang lingkup ibadah dalam Islam sangat luas sekali, mencakup setiap kegiatan kehidupan manusia. Syarat-syarat diterimanya ibadah. Para ulama sepakat menyepakati bahwa secara umum suatu ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila memenuhi dua syarat mutlak, yaitu ikhlas dan mutabaah ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam atau mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua syarat ini tidak bisa dipisahkan. Bila hanya ikhlas saja namun tidak sesuai petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya. Dasar hukum pelaksanaan ibadah. Al-Qur'an sebagai dasar hukum utama. Ibadah yang diterima harus didasarkan pada ketauhidan, keikhlasan, dan sesuai dengan syariat Islam. Sumber syariat Islam yang utama adalah Al-Qur'an. Oleh karena itu, dasar hukum beribadah yang pertama adalah ayat-ayat Al-Quran. Dasar hukum kedua dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah as-sunnah dan al-hadis. Yang terakhir, toharoh jasmani dan rohani. Toharoh artinya bersuci. Toharoh jasmani atau toharoh hisyah adalah mensucikan bagian badan atau bagian tubuh dari hadas baik kecil maupun besar, dari najis dan kotoran lainnya. Toharoh rohani atau toharoh maknawiyah adalah bersuci dari syirik dan maksiat.
Selesai sudah penjelasan dari saya. Apabila kalian kurang paham atau tidak mengerti, silahkan berkomentar di kolom komentar dan kita diskusikan bersama. Saya akhiri, apabila saya ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf.